pertama-tama kita diundang ke sini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi mengenai embung desa yang rencananya akan segera dilaksanakan. Oleh sebab itu, mari mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan lancar, dan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak dari DPR itu nanti yang kita sampaikan kepada masyarakat, biar nantinya masyarakat tahu persis apa manfaatnya dan kalau pelaksanaannya gimana. Ya, ini nanti biar kita bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, biar masyarakat mengerti maksud dan tujuan membangun embung. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami titip menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak dari kepolisian, bahwa saat ini adalah iklim Lanina. Oleh sebab itu kita disuruh berhati-hati di dalam apabila ada kegiatan para petani, misalnya ada di sawah pas hujan petir, tolong nanti kalau ada seperti itu segera pulang. Dan apabila ada, ya mudah-mudahan jangan, tapi ini bersiap-siap apabila nanti ada sesuatu yang juga kita inginkan, misalnya ada kejadian. Desa Campur Sari beserta perangkat, juga yang saya hormati Pak Eko dari wilayah PPD Cijeluk, Pak Ulin bidang, serta teman-teman Babinsa, Babinkamtibmas dari Desa Campur Sari, serta yang saya hormati juga teman-teman media yang berkenan yang meliput acara sosialisasi pada hari ini. Mukadimah ikut balurah ya, kesana boten dawa. Langsung perkenalkan, nama saya Yuli Karyawan Iswari Yudi. Saya di Dinas PU DPR sebagai Kepala Bidang, mendapat amanah sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air. Kalau dulu jenengan mengenal Dinas Pengairan, sekarang Dinas Pengairan boten enten gitu. Jadi bidang sumber daya air, salah satu bidang di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Di urusan pengairan boten kok mandek, boten dilanjutkan oleh namanya bidang sumber daya air. Nah, maksud dan tujuan pada hari ini kita kepingin minta masukan dari masyarakat Desa Campur Sari terkait dengan rencana embung yang akan segera kita mulai terkait dengan embung Campur Sari ya, yang sudah diusulkan lama sebenarnya ini. Nah, nanti apa yang mau dibikin, bagaimana nanti pelaksanaan maupun saran masukan, nanti biar teman-teman konsultan yang menyampaikan paparannya. Kata Pak Gim, katanya wedane badhe Jawa nggih badhe sonten kesana langsung mawon teman-teman konsultan yang menjelaskan. Atau lagi kita simak, nanti kita ada sesi tanya jawab. Itu nggih. Monggo Mas, langsung mawon. Pakai mic-nya atau gitu. Embung Campur Sari sendiri perkiraan luas sekitar 9.000 meter persegi. Jadi untuk pekerjaan utama nanti hanya untuk menggali dan mencari tanah asli untuk urukan pilihan yang akan ditimbun nanti. Jadi pekerjaan utama di sini sementara hanya galian untuk mencari tanah asli untuk timbunan yang nantinya untuk badan embung. Ini dari atas, dari inletnya masuk ke embung.
Terus ini ada outletnya nanti di sebelah timur, sebelah sini. Oke, batas tanahnya yang hijau ini ya? Hijau ini. Ya ini. Mana batas tanahnya mana? Yang miliknya desa. Dari sini Pak, ini existingnya sama ini. Lalu ini sudah dilakukan pengukuran gitu, apa gitu? Buatan beleset seperti masyarakat buatan gitu. Oh, oke, lanjut Mas. Jadi untuk pekerjaan utama embung campur sari nanti hanya untuk membentuk badan embungnya itu sendiri. Jadi hanya berupa galian keliling dari sini, dari sebelah selatan ke timur, terus sama yang selatan sini digali terlebih dahulu untuk menentukan melihat tanah aslinya nanti. Itu sekarang posisinya tanaman apa Pak? Belum. Berapa kali tanam Pak? Tiga kali. Tanaman apa Pak? Padi kolong hijau. Padi kolong hijau gitu. Tinggi embung berapa nanti rencana? Berarti kalau jadi dari dasar berapa tingginya? Tinggi embung nanti rencana 6 meter. Kedalaman airnya ya? Ya. 6 meter paling dalam ya? Iya Pak, 6 meter paling dalam. Terus ini ada saluran masuk, berarti ada saluran dari hulu ya Pak? Betul ya? Ada ya? Aliran airnya berarti sepanjang tahun ada kalau melihat tanamannya 3 kali ya? Oke. Jadi fungsi embung ini yang jelas kita menampung air pas posisi seperti sekarang hujan. Jadi kita simpan, kita panen air hujan, kita tampung di embung yang rencana kita bangun. Nah nanti airnya kalau memang jadi secara keseluruhan nantinya akan digunakan pada saat musim tanam 3, pada saat Om Tani bingung boleh banyu. Nah ini nanti dibangun ada pariwisata, ada perikanan, monggo itu efek sampingnya. Tapi tujuan utama adalah untuk melayani kebutuhan Om Tani. Betul nggih? Kadang-kadang kan ada salah kaprah. Akhirnya banyune ra oleh dikek Om Tani, dikek aman iwak, gitu. Jadi kita perlu menyamakan persepsi untuk kegiatan embung ini tujuannya untuk pertanian, penyediaan air irigasi pertanian. Nanti nggih sepakatan. Nah nanti dini pelaksanaannya atau pemanfaatannya untuk perikanan diatur sedemikian rupa antara nyebar benih ikan dengan wong tani butuh tidak berbenturan, gitu. Mungkin jenengan kemarin sudah dengar desa lain menyambung dikai benih iwak, tetapi pada saat wong tani butuh banyune ora oleh ditokne karena iwaknya belum waya panen. Nah ini kan juga merugikan wong tani itu juga. Artinya ditata umur iwak kan kena diprediksi loh, Pak Eko paham ini. 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan kira-kira. Jadi sebelum itu wong tani belum menggunakan. Nanti pada saat panen menjelang mungkin sebulan setelah panen baru wong tani menggunakan. Jangan sampai wong tani pas butuh iwake panen. Wayahe panen lawan hidup di banyu ini kan biasanya gitu toh. Nah, ini nanti yang biasanya sering biasa di situ. Lek wisata monggo sesuatu bisa, yang penting kan nggak ganggu kebutuhan air petani. Terus karena awal kegiatan ini hanya ada anggaran 200 juta per bulan, tadi disampaikan mungkin tahap awal ini ada penggalian tanah untuk mencari dasar tanah kerasnya, gitu, untuk peletakan dari bahan timbunan embung. Nah selanjutnya monggo Mbak nanti diupayakan terkait anggarannya bertambah bendang cepet hadi. Nggak mungkin 200 juta ini selesai, karena nanti ada tahapan berikutnya untuk menyelesaikan embung ini. Bareng-bareng Lurah juga upaya, kita juga upaya. Jadi tidak apa-apa. Nanti kemarin seperti itu memang. Jadi
karena anggaran kita juga terpangkas banyak. Ini tahun ini kita mulai syukur nanti bagian fisik mas. Bagian mana dulu? Yang nanti kita bagian selatan, timur, sama barat. Oh itu posisinya logo kan? Ya, ini posisinya nanti ada timbunan. Ada timbunan. Ini. Jadi nanti yang pertama itu dari selatan, timur, sama utara. Ini nanti sementara hanya galian untuk mencari tanah aslinya, yang nantinya nah ini Pak. Nanti sementara cuma hanya galian di ini untuk mencari tanah aslinya, yang kemudian dari nanti untuk timbunan di atas. Monggo lek sing badhe tanglet mau monggo Pak. Jadi kita saat dulu mulai lebih baik syarat masukannya nopo, nggih. Mungkin saya menambahkan. Saya prediksi sekitar itu 1,5 sampai 2. Nah, anggaran sekarang baru 200. Makanya harapan saya mungkin Pak Lurah juga nanti mungkin ketemu Pak Seda atau Pak Bupati, mohon juga di cablek gonku kae piye ora arek rambok terus nek kae ngoten mangke Pak Seda. Kula nggih matur mangke Pak Seda nek cedukan. Kersane kula kali Pak Yuli nggih matur. Kae kadung tak ora arek kae piye kae. Mosok ming ora arek tok ndak dirampung ning. Nah, ngoten. Intinya biar nanti ojo kok terus 200 ra barbar mangke. Nah, maksud saya gitu, anggaran biar agak besar juga langsung masuk, sehingga saya menganggarkan itu wis langsung enek bentuke. Jadi mohon untuk Pak Lurah dan yang lain, mungkin Bapak BPD yang punya akses atau ke instansi terkait, Pak Bupati atau Pak Seda atau Bapak DPR juga mungkin. Nah, itu kita saling usaha. Jangan, maksud saya gini, nek ngandalne teko, karena kita juga saya sama Pak Yuli ini juga atas perintah atasan isone mau ngelekne Pak Her kayak urung rampung loh, kadung tak ora arek, hanya sekedar itu. Jadi sing wong jero ya kok paling jawabannya ngono ae. Tapi kalau ada pihak eksternal juga ikut, mesti dipikir nih Roda. Aku bolak-balik ditakoki ya dan garapan kae mesti ngono. Kula pun apal Pak Her niku nggih. Kae ndang kae aku ditakoki ya. Anggar napa tak jalukne dhuwit kok mesti ngoten. Nah, niku maksud kula. Maksud saya dari pihak penjenengan juga ada napa nggih? Melok cawe-cawe nyogrok anggaran. Bendang selesai juga. Ngoten maksud kula. Akan dumateng warga ingkang napa niku kaitanipun kalih menika napa malih mungkin si petani niki wau kan sampun jelas dados tahun ini belum bisa diisi air. Lah mila saking menika mugi-mugi mawon mengke dengan anggaran niku wau dereng wonten gambaran untuk tahun 2021 kita doakan mudah-mudahan berupaya kita semua ikut berdoa dan berupaya yang di atas mudah-mudahan bisa terlaksana untuk tahun berikutnya tahun 2021. Ngoten nggih? Kula kinten ngoten lan iki nuwun sewu Pak badhe nyuwun pirsa. Menawi apakah dalam embung itu cukup sekian, apa bisa lebih dalam lagi, misalnya ngoten. Terus mungkin kersanipun niku wau kan isi daripada air untuk 1 hektarnya 10.000, berarti 10.000 meter apa liter itu tadi. Lah makanya cuman berapa hektar kalau begitu untuk cukup itu, tapi
Ini gini, kalau di wilayah sini itu kalau musim hujan masih cukup Pak, mungkin sampai bulan 6, bulan 7. Tapi setelah itu kalau 3 merak, lah misalnya tanaman palawija, long biasanya niku, terus sayur-sayuran niku ingkang kira atus ngeten iki. Lah niku mau untuk menunjang, mencukupi pas 3 merak niku mau. Lah niku napa saged pedalaman niku didalamne napa nggih namung sak wonten ngoten nuwun. Oke, matur suwun Pak Lurah. Tadi nanti kan makanya ini ada kegiatan pendahuluan yang namanya melihat lapisan kedap airnya itu, dilihat nanti kedalamannya. Ini kan hanya perkiraan, Pak Lurah tadi bilang hanya sekitar 2 meteran paling ya. Nah, saya tadi ngomong Pak Lurah waktu sawangannya memiliki buatan sampai 2 meter, 1 meter ya kelihatan sudah padas. Nah, kalau tanah keras diteruskan nanti juga nggak efektif. Mungkin kita mentoknya ya begitu sudah sampai tanah keras, tinggal dari struktur tinggi tanggulnya aja yang kita modifikasi. Untuk embung memang kita rata-rata ada batasannya Mbak. Embung itu ketinggiannya tidak boleh lebih dari 15 meter ketentuannya. Terus tampungannya tidak boleh lebih dari 500.000 meter kubik. Di atas itu masuknya waduk. Di atas itu tampungan waduk, bendungan. Jadi kriteria terkait dengan tampungan seperti itu. Tingginya tanggul tidak boleh dari 15 meter. Kita mencoba tadi berapa? 6 atau 7 tadi? 7 meter, ya toh? Jadi separuh dari yang kriteria disampaikan. Terus tampungannya tidak boleh lebih dari 500.000 meter kubik. Di atas itu sudah kriteria waduk atau bendungan. Ngerti Pak? Jadi kayak ini kan juga pionir dalam arti contoh, Pak Bupati kayak itu contoh lah, kecil-kecilan embung sing bisa nanti ben desa iso ngupayakno digawe masing-masing desa untuk bikin embung. Nah ini kita bikin yang kecil. Sebenarnya harapan Pak Sekda kemarin yus ora gede tek penting enek tampungan. Ning Karanganyar kan dulu malah sampai 1,5 hektar ya dadi embung-embung cilik. Mbok jenenge kolam apa embung kok tampungan banyu gitu kan. Ya Pak Lid ya. Nah, belum banget. Itu jadi ada sarana untuk menampung air hujan di situ di masing-masing desa. Harapannya itu tumbuh oleh masing-masing desa di wilayah atas sudah ada tampungan, minimal air yang turun ke bawah itu sedikit minim. Nah, simpanan air pada saat musim kemarau bisa digunakan. Ngaten nggih? Ngaten Pak nggih. Jadi sementara memang kita desain 7 dulu. Saya khawatir malah tidak sampai pintu mentok Mbak itu. Dasarnya itu tadi mentok tanah keras. Kalau tanah keras sudah tidak bisa digali lagi. Kita butuh jackhammer yang perlu merusak itu. Itu kalau sudah seperti itu nilainya tambah mahal lagi. Ngoten Mbak nggih? Cukup? Sementara dari Dinas PUPR Bidang SDA itu yang perlu kami sampaikan. Jadi nanti ya dari teman-teman kontraktor segera berhubungan ya kapan alatnya masuk, lewatnya mana, karena ada kemungkinan cukup gede alat ini PC 200, lebarnya mungkin 3,5 sampai 4 meter, lewatnya mana Pak? Sakit? Oke, pun nanti di survei dulu kendala-kendalanya apa, benar-benar diperhitungkan karena abot banget. Dari saya itu bidang sumber daya air di PUPR, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.